Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menggambar lanjut dengan perangkat lunak AutoCAD, yaitu tentang Weblog, Xclip, dan Xref. Untuk itu, yang pertama kali Ibu persilahkan kalian untuk menyalakan komputer dan membuka program AutoCAD kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anik Rahmawati Wahyuningsih. Saya adalah pengajar di paket keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang menggambar lanjut dengan perangkat lunak AutoCAD untuk membuat gambar teknik. Perangkat lunak yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah software AutoCAD. Keterampilan menggambar lanjut dengan perangkat lunak AutoCAD ini akan sangat berguna dan sangat membantu ketika peserta didik itu akan membuat gambar kerja yang akan membantu mereka melakukan pekerjaannya lebih cepat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Anik di sini. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior bangunan, yang pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang topik menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk membuat gambar teknik. Nah, materi pada kesempatan kali ini adalah tentang 3 perintah pada AutoCAD yang akan sangat bermanfaat ketika kalian membuat gambar teknik. 3 perintah itu adalah yang pertama tentang Weblog, kemudian yang kedua ada Xref, dan yang ketiga ada perintah satu lagi namanya Xclip. Kenapa 3 perintah itu akan sangat berguna? Karena ketika kalian bisa mengoperasikan 3 perintah tersebut yang tadi sudah Ibu sebutkan, ketika kalian menggambar itu waktu akan lebih efisien karena 3 fasilitas tadi, 3 perintah tadi itu akan mempermudah dan juga mempercepat kerja kalian ketika membuat gambar teknik dengan perangkat lunak AutoCAD. Sebelum Ibu menjelaskan langkah-langkah kerja untuk mengoperasikan ketiga perintah tadi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari Weblog, Xref, dan Xclip dan kegunaannya untuk apa saja ketika kita membuat gambar teknik. Untuk itu, silahkan simak penjelasan berikut ini. Weblog adalah perintah pada AutoCAD yang digunakan untuk mengubah suatu gambar yang terdiri dari banyak objek menjadi satu kesatuan. Setelah disimpan menjadi Weblog, gambar itu dapat disisipkan berulang-ulang pada suatu gambar AutoCAD pada file yang berbeda. Dengan demikian, proses menggambar akan lebih cepat dan lebih efisien. Xref atau External Reference adalah perintah untuk menggunakan gambar master yang berisi gambar AutoCAD pada suatu file sebagai referensi eksternal pada file yang lain. Dengan menggunakan Xref, ukuran file yang disisipi tetap kecil, dan apabila gambar master yang digunakan sebagai Xref diedit atau diubah, maka gambar yang sudah disisipkan ke file lain akan berubah juga. Xclip adalah perintah untuk melakukan penyesuaian pada gambar yang disisipkan dengan perintah Xref. Ketika gambar yang disisipkan dengan perintah Xref belum sesuai dengan gambar induk, maka perlu dilakukan penyesuaian, misalnya penyesuaian bentuk dan ukurannya. Nah, jadi penasaran kan?
Yuk kita simak bagaimana langkah-langkah untuk melakukan perintah wblog, xref, dan xclip. Yang pertama, akan saya tunjukkan langkah-langkah untuk melakukan perintah wblog, yaitu dengan menuliskan wblog pada command line, kemudian tekan enter, maka di sini akan muncul kotak dialog write block. Dan ada beberapa instruksi yang harus kita lakukan. Yang pertama ada perintah select object. Jadi di sini kita diminta untuk memilih objek yang akan dijadikan blok. Klik di sini ya. Kemudian pilih objeknya. Setelah selesai memilih objek, tekan enter. Selanjutnya kita diminta untuk memilih pick point. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih satu titik pada objeknya. Sesudah itu di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama retain, kedua convert to block, dan yang ketiga ada delete from drawing. Apabila kita milih retain, maka objek tadi, jadi objek ini nanti setelah selesai kita melakukan perintah wblog, dia akan tetap menjadi objek seperti semula. Jadi tidak merupakan satu kesatuan. Kemudian kalau kita memilih convert to block, maka objek ini akan berubah menjadi block. Jadi berubah menjadi suatu objek yang merupakan satu kesatuan. Dan apabila kita memilih delete from drawing, maka objek ini akan hilang dari layar kerja. Kemudian sesudah itu kita diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file yang sudah menjadi blok itu. Klik 3 titik di sebelah kanan ini ya. Kemudian pilih di mana kita akan menyimpan blok. Jadi ini ada di drive E, pada folder aplib, dan di folder xref. Akan saya beri nama itu tadi pola lantai ya. Kalau sudah, kemudian klik save. Nah di sini saya pilih retain saja. Sesudah selesai, klik OK. Akan saya tunjukkan bedanya antara objek sebelum dilakukan perintah blok dan sesudah kita lakukan perintah blok. Caranya dengan insert block, insert, pilih blok. Nah, kita cari tadi kita menyimpan di mana. Nih ya. Open. Oke. Nah, jadi pick point itu adalah ini ya. Titik di mana objek itu menempel pada pointer mouse. Itu adalah pick point yang kita tentukan tadi. Kemudian saya taruh di sini ya. Nah, bisa dilihat bedanya. Ini, objek ini tidak merupakan satu kesatuan. Bisa dilihat ketika saya melakukan select object. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini merupakan objek yang sudah menjadi blok. Coba saya select atau saya pilih, ini merupakan satu objek, satu kesatuan. Yang kedua, saya akan menunjukkan langkah kerja untuk melakukan perintah xref atau external reference. Caranya dengan ketik xref pada command line, kemudian tekan enter. Setelah muncul kotak dialog external references seperti ini, klik di sini, di atas ini, pada icon attach dwg. Dwg artinya file AutoCAD ya. Setelah itu, silakan dicari di file mana yang akan kita attach di sini, yang akan kita sisipkan di sini. Nah, file yang kita sisipkan dengan perintah xref itu adalah file yang tadi disimpan dengan perintah wblog. Jadi nanti pick point-nya sudah diatur ketika menyimpan dengan perintah wblog. Misalnya saya pilih ini ya, normalisasi 1:100. Saya klik di sini, kemudian klik open. Setelah muncul kotak dialog attach external reference, langsung klik OK saja. Jadi defaultnya ini tidak usah dirubah. Ini saya pakai attachment, langsung klik OK. Sesudah itu silahkan diletakkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya saya taruh di sini. Nah sekarang bedanya dengan blok itu apa? Akan saya tunjukkan, misalnya saya insert normalisasi ini dengan perintah blok. Insert, kemudian saya cari tadi nyimpannya di sini ya, normalisasi, open. Oke,
Oh, ternyata kalau blok tadi sudah disisipkan dalam bentuk external reference, dia tidak bisa disisipkan lagi sebagai blok. Ini saya tutup saja, cancel. Kemudian saya coba sisipkan di file baru. Unitnya diatur sama dengan unit pada file tadi, file normalisasi. Tadi saya atur precision-nya 0, ini saya atur juga insertion scale-nya pada centimeter. Jadi harus sama ya. Oke. Kemudian ini saya matikan saja gridnya. Insert. Saya cari ini normalisasi 100, open. Oke. Nah, saya taruh di sini. Kemudian saya akan buka file tadi. Jadi file aslinya external reference tadi. Open. Saya cari di folder E di sini. Oke, saya buka. Nah, gridnya saya matikan dulu. Bisa dilihat ini ya. Asalnya adalah mata diklatnya APL IB misalnya. Sekarang saya lihat yang tadi disisipkan sama yang di sini. Ini juga sama. Ini tadi saya sisipkan dengan perintah insert block. Yang di file ini saya sisipkan dengan perintah external reference. Saya ke file aslinya. Kemudian ini saya coba ubah ya. Ini akan saya ganti nama mata diklatnya dengan mata diklat EBK, misalnya seperti itu. Setelah diganti seperti ini, jangan lupa untuk save terlebih dahulu. Save. Setelah save, kita lihat pada file di mana kita menyisipkannya dengan xref atau external reference. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini, bahwa file asalnya itu sudah diubah. Apakah saya akan mengubahnya juga dengan reload ya? Reload itu berarti akan memakai yang terbaru sesudah file itu diubah. Untuk itu saya klik ini yang tercetak atau tertulis biru. Nah, bisa dilihat ini berubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada file asal. Sekarang kita lihat pada file yang kita insertnya pakai insert block. Nah, dia tidak berubah. Jadi itu ya bedanya antara xref dengan insert block. Nah, sekarang yang ketiga adalah tentang perintah xclip. Perintah xclip itu adalah suatu perintah yang digunakan untuk melakukan penyesuaian objek yang tadi sudah diinsert ke file ini dengan perintah xref agar objek itu sesuai dengan gambar yang sudah ada di sini. Nah, pada layar ini tampak saya sudah mempunyai objek yang tadi kita insert dengan xref ini ya. Nah, ini adalah objek xref atau external reference. Ini yang akan kita atur. Cara melakukan perintah xclip itu adalah dengan ketik xclip pada command line, kemudian tekan enter. Sesudah itu kita diminta untuk select objek. Jadi kita harus memilih objek xref tadi. Ini saya klik, kemudian tekan enter. Sesudah itu saya akan pilih new boundary. Saya klik new boundary. Kemudian di sini saya pilih poligonal. Jadi karena nanti bentuknya tidak teratur sebagai persegi 4, maka saya memilih poligonal. Apabila nanti yang dipilih itu berupa persegi 4 yang teratur, maka kita bisa pilih rectangular. Makanya saya pilih yang ini ya, karena nggak teratur. Poligonal. Kemudian saya akan lakukan boundary-nya. Klik di sini. Titik selanjutnya ini. Titik selanjutnya di sini, kemudian di sini. Nah, terakhir ketemu di sini.
Sesudah itu tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini objek Xref saya yang tadi saya atur dengan perintah Xclip itu sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, demikian tadi langkah-langkah untuk melakukan perintah Xclip. Demikian tadi pembahasan kita pada topik menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik yang membahas materi tentang Weblog, Xref, dan juga Xclip. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami dan bisa kalian gunakan untuk membuat gambar kerja atau gambar teknik dengan perangkat lunak AutoCAD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada sesi yang lain dengan topik dan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.